Peristiwa G30S atau Gerakan 30 September bagaikan gunung yang tertutup kabut. Kabut itu tebal dan tidak pernah tersingkap seutuhnya. Orang-orang selalu melihatnya dalam kondisi kabur, sehingga muncul pertentangan antara narasi yang satu dengan narasi yang lainnya. Suka tidak suka, sejarah ditulis oleh pemenang. Dan pemenang dari peristiwa G30S adalah Orde Baru. Maka Orde Baru membuat narasi yang menguntungkan mereka, mengklaimnya sebagai kebenaran yang tunggal, lalu menyebarkannya ke khalayak umum. Ya, kata kuncinya adalah mengklaim. Sebab kemudian muncul sanggahan-sanggahan melalui bukti-bukti yang mematahkan narasi itu. Misalnya tentang peran Gerwani dalam aksi pembunuhan 7 jenderal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Para perempuan yang menjadi anggota Gerwani dituduh melakukan hal-hal yang cabul dan keji. Mereka melakukan tarian erotis dalam kondisi telanjang sambil menyanyikan lagu genjer-genjer, menyilet-nyilet tubuh dan kemaluan para jenderal hingga mencungkil mata mereka. Itu semua sukses membentuk stigma negatif yang melahirkan trauma sekaligus merenggut masa depan anggota Gerwani. Mereka menjadi korban represi, kekerasan seksual, hingga pemenjaraan tanpa proses pengadilan. Padahal, menurut hasil otopsi, kesaksian korban dan keterangan sejarawan, tuduhan-tuduhan itu hanyalah kabar yang tidak pernah terverifikasi. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka menjadi korban fitnah? Apakah karena mereka punya hubungan dengan PKI, alias Partai Komunis Indonesia? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya, termasuk bukti bahwa sebenarnya tidak ada penyiksaan terhadap para jenderal yang menjadi korban G30S. Tetap di Persami. Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Fitnah apa yang pernah menjadi sumber persekusi massal dan perlu untuk kami angkat? Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia adalah organisasi perempuan terbesar di Indonesia pada tahun 1965. Mereka tidak hanya yang terbesar, mereka juga dikenal sebagai organisasi perempuan yang progresif. Gerwani berhaluan sosialis feminis. Sejak didirikan pada tahun 1954, para anggotanya aktif mendirikan sekolah dan aktif terlibat dalam program pemberantasan buta huruf. Bagi mereka, usaha itu adalah bagian dari pemberdayaan perempuan. Gerwani juga aktif menuntut pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk menolak poligami. Sebagai golongan kiri, mereka juga berkampanye untuk membela kaum miskin, misalnya dengan memprotes kenaikan harga sembako. Namun, identifikasi sebagai golongan kiri juga membuat posisi Gerwani terancam. Gerwani berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Keduanya menjalin hubungan yang saling menguntungkan. PKI mendulang suara dari kaum perempuan, sementara Gerwani menempatkan 6 anggotanya di DPR. Hubungan Gerwani dan PKI sebenarnya akan diresmikan dalam sebuah kongres pada bulan Desember 1965. Namun 2 bulan sebelum kongres, muncul Gerakan 30 September. Enam jenderal dan 1 perwira militer Indonesia diculik, lalu dibunuh, dan mayatnya dimasukkan ke dalam bekas sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kita semua tahu cerita itu. PKI menjadi pihak yang paling dikambing hitamkan. Sejak awal Oktober 1965, dimulailah aksi penghancuran gerakan kiri di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyebarkan kabar tentang kekejaman para pelaku.
Proses pengangkatan mayat korban dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Hasil otopsinya belum keluar. Tapi sejak sore harinya, TVRI dan media yang dekat dengan pemerintah mulai menyiarkan berita yang dibubuhi dengan dramatisasi dan cerita yang fantastis. Soeharto dalam autobiografinya mengatakan, semua jenazah ditemukan dalam keadaan rusak akibat penganiayaan. Cerita yang paling banyak beredar menyebutkan tubuh korban disilet-silet, bola matanya dicongkel hingga keluar dari soketnya. Kemaluannya juga disayat-sayat atau bahkan dipotong. Koran militer Berita Yuda mendeskripsikan bagaimana tubuh korban dipenuhi bekas siksaan sebelum akhirnya ditembak dengan jarak dekat. Harian Angkatan Bersenjata, sebuah koran yang berafiliasi dengan pemerintah, menerbitkan foto-foto jenazah. Mereka menarasikan bahwa foto-foto itu menunjukkan perbuatan biadab yang dilakukan di luar batas kemanusiaan. Lalu bagaimana dengan Gerwani? Selain dituduh sebagai salah satu pihak yang menyiksa jenderal, konon mereka juga melakukan tarian erotis dalam kondisi telanjang, sambil menyanyikan lagu genjer-genjer. Stigma ini awet dan berkembang selama kekuasaan Orde Baru. Bahkan boleh dibilang hingga hari ini. Masyarakat sempat percaya bahwa Gerwani adalah sarang perempuan cabul yang tidak berperi kemanusiaan dan suka melakukan ritual seks. Beberapa sejarawan kemudian menerbitkan buku dan tulisan yang menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar. Misalnya Saskia Eleonora Wieringa, seorang profesor di Universitas Amsterdam, Belanda. Dalam bukunya yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan, dia menyebutkan, sebagai sebuah organisasi, Gerwani tidak pernah terlibat G30S. Kesaksian dari para mantan anggota Gerwani juga membantah narasi Orde Baru. Mereka tidak melakukan penyiksaan, apalagi melakukan tarian erotis dalam kondisi telanjang. Tapi sayangnya, kekuasaan Orde Baru terlalu kuat. Anggota Gerwani benar-benar dalam posisi yang tidak berdaya. Oleh sebab itu, pasca peristiwa G30S, banyak dari mereka yang menjadi korban penangkapan. Setelah ditangkap, mereka ditahan tanpa menjalani proses pengadilan. Mereka mengalami pemindahan dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan lainnya. Mereka dipenjara selama bertahun-tahun, tanpa pernah memahami apa kesalahan mereka. Sekali lagi, stigma itu mengakar terlalu kuat, sampai-sampai aparat melakukan interogasi dengan cara yang paling absurd sekalipun. Ada cerita tentang seorang perempuan yang berstatus sebagai anggota CGMI, atau Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, yang kita tahu berstatus sebagai underbownya PKI. Dia juga ditangkap secara sewenang-wenang, dan dalam proses pemeriksaan, dia disuruh telanjang. Kira-kira untuk apa? Katanya aparat ingin mengecek apakah di tubuhnya ada cap Gerwani. Ada banyak perempuan, entah itu anggota Gerwani atau bukan, yang mengalami kejadian serupa. Mereka menjadi korban kekerasan fisik atau pelecehan seksual, atau kedua-duanya. Ada yang ditelanjangi untuk difoto, dan foto itu kemudian dipakai untuk bahan fitnah. Perlakuan-perlakuan itu tentu saja menghasilkan trauma yang mendalam. Setelah dibebaskan dari penjara, trauma itu jadi salah satu beban hidup bagi para penyintas. Mereka mengalami diskriminasi, menghadapi kesulitan ekonomi, dan yang tidak mereka duga, stigma-stigma itu menurun kepada anak dan cucu mereka. Bagian yang paling konyol dari tragedi ini adalah munculnya narasi tandingan, yang menyatakan bahwa para jenderal sesungguhnya tidak mengalami penyiksaan. Sebuah narasi yang otomatis menggugurkan tuduhan kepada Gerwani. Kuncinya adalah hasil visum dan kesaksian orang-orang yang ditugaskan untuk mengotopsi jenazah. Tim forensik waktu itu adalah gabungan dari tim kedokteran ABRI dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Para anggotanya adalah Profesor Dr. Arief Budianto, Profesor Sutomo Cokronegoro, Brigadir Jenderal Profesor Rubiono Kertapati, Dr. Frans Patiasina, dan Dr. Ferry Leo Yansyang. Profesor Dr. Arief Budianto pernah memberi pernyataan kepada Tempo bahwa, betul, terdapat bekas tembakan jarak dekat, tapi tidak ada bekas penyiksaan seperti bola mata yang tercongkel.
Bola mata yang rusak ya karena pembusukan secara alami. Pada tahun 2002, Tempo juga mendapat laporan visum yang menunjukkan bahwa cerita penyiksaan sebenarnya hoaks. Peneliti Alfred Tikolu pernah melakukan wawancara bersama Dr. Ferry Liao Yanxiang. Wawancara itu dipublikasikan di laman Indo Progress, di mana Dr. Liao memaparkan kesaksiannya terkait dengan tugas mengotopsi jenazah ke-7 jenderal. Dia menegaskan hal yang sama, bahwa dia tidak melihat adanya bola mata yang dicongkel. Alfred masih belum puas. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan isu bahwa korban juga dipotong kemaluannya? Dr. Liao menjawab dengan tegas, nggak ada, semuanya utuh. Peristiwa G30S bagaikan gunung yang tertutup kabut. Kabut itu tebal dan tidak pernah tersingkap seutuhnya. Kabut itu menghancurkan masa depan orang-orang yang tidak bersalah, yang kena fitnah dan tidak pernah sanggup untuk mengembalikan nama baiknya. Saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.